Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, calon kader dari Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi kader. Saya akan mulai dari judulnya yaitu Perjuangan HMI bagi Bangsa Indonesia. Pada bagian pendahuluan, di latar belakang itu saya bikin kemajuan bangsa Indonesia sampai saat ini tidak terlepas dari peran para pahlawan dan mahasiswa yang menjadi penggerak dan pelopor untuk memperjuangkan hak bangsa Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam adalah salah satu penggerak dan pelopor dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Himpunan Mahasiswa Islam lahir pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari rebutan Belanda dan mengkokohkan kemerdekaannya. HMI ikut turun dalam melawan musuh yang ingin merebut kemerdekaan Indonesia sembari menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Nah, setelah melawan penjajah, HMI juga turun dalam melawan PKI yang berideologikan komunis yang bertentangan dengan Pancasila. Di rumusan masalah, saya buat alasan HMI dibentuk. Kenapa? Karena sebelum kita mengetahui apa peran HMI untuk bangsa Indonesia ini, kita harus tahu apa alasan HMI itu dibentuk. Yang kedua, saya buat adalah peran HMI untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian di tujuan yang pertama itu bertujuan untuk mengetahui alasan HMI dibentuk. Yang kedua, mengetahui peran HMI untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan alasan dibentuknya HMI. Himpunan Mahasiswa Islam ini lahir karena 3 alasan. Yang pertama itu situasi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kondisi umat Islam di Indonesia. Yang ketiga, kondisi kemahasiswaan. Pada saat yang pertama, situasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu situasi ini menjelaskan bangsa Indonesia melawan para penjajah yang ingin menguasai Indonesia pasca kemerdekaan. Pada saat itu, setelah kemerdekaan kita, bangsa Belanda ingin merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, HMI ikut turun dalam melawan para penjajah pada saat itu yang melakukan penjajahan di Medan, Bandung, dan Padang pada tanggal 13 Oktober 1945. Yang kedua, kondisi umat Islam Indonesia. Situasi ini menjelaskan pada saat itu umat Islam ini mencampurkan Islam dengan kebudayaan lokal seperti kebudayaan yang menyangkut hal-hal mistis. Kemudian pada saat itu umat Islam hanya menggunakan Islam sebagai acara seremonial seperti kematian, perkawinan, dan kelahiran, tetapi tidak melaksanakan hal-hal Islam itu dalam ibadah. Itu alasan kedua kenapa HMI dibentuk. Alasan ketiga yaitu kondisi kemahasiswaan. Pada saat itu, sistem pendidikan Indonesia ini kental dengan adanya sistem pendidikan barat, yaitu tidak mengandalkan agama dan mendangkalkan agama di setiap kegiatan dunia pendidikan. Kemudian kondisi kemahasiswaan ini juga pada saat itu ingin melawan 2 organisasi mahasiswa yang di bawah pengaruh komunis, yaitu Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta dan Serikat Mahasiswa Indonesia. Nah, masuklah kita ke intinya, yaitu peran HMI untuk kemajuan Indonesia. Menurut pemahaman saya dan apa yang saya cari, sepanjang HMI berdiri ini, HMI telah memberikan andil yang besar bagi kemajuan Indonesia. Pada saat ini, peran HMI itu, kita mulai dari sebelumnya dulu. Kita tahu peran HMI itu pada saat dahulu melawan para penjajah, pada fase tantangan melawan ideologi komunis, fase perjuangan bersenjata melawan para penjajah. Nah, untuk sekarang, apa sih yang diciptakan oleh kader HMI? Apa peran HMI untuk bangsa Indonesia pada saat ini? Menurut saya, dimulai dari sebelum tahun 2021 ini,
kita sudah melahirkan para kader yang memberikan pemikirannya untuk bangsa Indonesia ini. Sebut saja seperti Akbar Tanjung, Yusuf Kala, Mahfud MD, dan kader-kader HMI lainnya. Menurut saya, ketika mereka menyumbangkan pikiran untuk bangsa Indonesia yang mereka sudah duduk di jabatan-jabatan tertentu dan selalu menyumbangkan pikiran, itu termasuk peran HMI karena mereka merupakan kader dari HMI. Jadi setiap pemikiran mereka, setiap tindakan yang mereka ambil untuk bangsa Indonesia ini, itu juga termasuk peran HMI di dalamnya. Kemudian di 2021 ini apa peran HMI gitu? Menurut saya, peran Himpunan Mahasiswa Islam di 2021 ini adalah sebagai wadah untuk berpikir. Kita tahu banyak sekali mahasiswa yang apatis, yang tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan lingkungan di sekitar. Tetapi HMI ini hadir dengan melahirkan orang-orang yang berpikir untuk masyarakat sekitar. Apa contohnya? Dengan HMI ini membuat kegiatan-kegiatan bakti sosial, kemudian menciptakan diskusi-diskusi bermanfaat yang menimbulkan pemikiran sadar gitu ke masyarakat sekitar. Kemudian selain itu, HMI juga wadah untuk menambah ilmu. Selain untuk melahirkan mahasiswa yang peduli sosial, yang peduli masyarakat, HMI juga menambah ilmu dengan diskusi-diskusi yang ada di HMI itu sendiri, baik itu di komisariat ataupun di tempat lain. Jadi peran HMI itu juga menambah ilmu pengetahuan. Kemudian solidaritas, relasi, itu juga peran HMI di tahun ini gitu. Kenapa? Karena pada saat ini kita seringkali berkegiatan dengan mengundang atau berkumpul dengan komisariat lain. Kita berkumpul di situ, berkenalan, menambah teman, itu peran HMI. Jadi menurut saya ada sekitar 3 atau 4 peran HMI di tahun ini dan di tahun seterusnya, yaitu wadah untuk berpikir, wadah untuk menambah ilmu, wadah untuk sadar akan masyarakat sekitar, dan wadah untuk menambah relasi, menambah teman. Masuk kita kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, alasan berdirinya HMI terbagi atas 3, yaitu situasi negara kesatuan Republik Indonesia, kondisi umat Islam Indonesia, kondisi kemahasiswaan. Yang kedua, alasan HMI berdiri merupakan bentuk dari perjuangan HMI untuk bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dari perjuangan HMI untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, HMI berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia dimulai dari zaman penjajahan dengan melawan para penjajah sampai sekarang, dan masa yang akan datang dengan melahirkan kader yang bermanfaat bagi umat. Yang keempat, HMI memiliki nilai dasar perjuangan yang bermanfaat bagi kader untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang kelima, di tahun ini dan di tahun yang akan datang, peran HMI yaitu menambah wadah untuk berpikir kritis, wadah untuk menambah ilmu pengetahuan, wadah untuk sadar akan kegiatan masyarakat sekitar, wadah untuk menambah relasi dan teman. Daftar pustaka yang saya ambil dari makalah ini yaitu ada jurnal Gerakan Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam yang bentuknya jurnal humaniora yang ditulis oleh Santiana Lina, Endang Rohmiatun, dan Yazwardi. Kemudian ada buku Historiografi HMI yang ditulis oleh Agus Salim Sitompul pada tahun 1995, penerbit Intermasa. Alhamdulillah, sekianlah pemakaran makalah yang saya sampaikan kepada Abangda Muhammad Burhan Anggara selaku instruktur saya. Saya harap Abang bisa menerima pemaparan makalah dari saya dan tentunya meluluskan saya untuk menjadi kader cabang Medan.
Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.